Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Baik, kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan tentang peta gempa. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Syarifudin dengan NIM 2020D1B017, dan di sebelah saya nama saya Wiraguna dengan NIM 2020D1B020. Di sebelah kanan saya, nama saya Wilinur Purnama dengan NIM 2021B019. Dan sebelah kanan saya Sudrana Putra dengan NIM 2020D1B022. Pengertian peta gempa. Peta gempa adalah peta wilayah yang menunjukkan besaran percepatan tanah dasar akibat gempa rencana yang kemungkinan menimpa gedung-gedung yang kita bangun. Peta ini merupakan hasil analisis probabilitas dari data-data kejadian gempa pada suatu wilayah. Kedua, fungsi peta gempa. Fungsi peta gempa yaitu mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki risiko tinggi terjadinya bencana alam dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh wilayah untuk melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah, memperkuat tata kelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Judul adalah suatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan atau sering disebut kepala karangan. Yang kedua yaitu petunjuk arah, yang dimana penunjuk arah merupakan media visual yang sangat penting di dalam menyampaikan informasi mengenai suatu arah tujuan. Selanjutnya yaitu simbol. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Selanjutnya warna peta, di mana simbol warna pada peta biasanya diartikan sebagai ketinggian dan medan yang sesungguhnya dari suatu tempat. Ada juga inset, adalah peta kecil yang disisipkan di peta bumi. Kemudian legenda, di mana legenda adalah salah satu bagian dalam peta. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Kemudian skala peta dikutip dari Ilmu Ukur Tanah 1964. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di bumi. Yang terakhir, garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta, biasanya berbentuk persegi 4. Mungkin pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Berlanjut dari penjelasan pemateri sebelumnya tentang unsur-unsur yang harus diketahui pada peta gempa, di sini kami lampirkan pada PPT kami sebuah peta gempa daerah Indonesia, yang dimana pada SNI Perencanaan Ketahanan Gempa Gedung 1726 tahun 2002 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam peta ini, Indonesia ditetapkan terbagi dalam 6 wilayah gempa, di mana wilayah gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan paling rendah dan wilayah gempa 6 dengan kegempaan paling tinggi. Pembagian wilayah gempa ini didasarkan atas percepatan puncak batuan dasar akibat pengaruh gempa, perencanaan dengan periode ulang 500 tahun. Yang nilai rata-ratanya untuk setiap wilayah gempa perlu digarisbawahi bahwa gempa yang diperhitungkan dalam gempa akibat pergeseran plat tektonik saja, tidak termasuk gempa karena letusan gunung berapi atau gempa vulkanik. Kecepatan permukaan tanah dapat berbeda sesuai jenis lapisan tanah, seperti data yang
dilihat di tabel. Dan perlu diketahui, dengan memperhitungkan 10% kemungkinan terlampaui dalam 50 tahun, artinya masih tetap ada kemungkinan 10% percepatan gempa akan lebih besar dari yang terdapat di peta selama 50 tahun. Selanjutnya, periode ulang gempa adalah 500 tahun. Bukan berarti bahwa gempa yang terjadi tiap 500 tahun. Periode ulang digunakan untuk memberikan gambaran kemungkinan probabilitas terjadi gempa, artinya 1/500 atau bisa dibilang 0,2% kemungkinan gempa dalam 1 tahun. Dalam konteks peta gempa tidak digunakan kemungkinan terjadi, tetapi digunakan kemungkinan terlampaui. Artinya pada peta gempa 500 tahunan ada kemungkinan probabilitas sebesar 0,2% untuk terjadinya gempa yang ada nilai percepatannya lebih besar dari kecepatan yang dituliskan pada peta. Dan dari peta itu tersebut kita bisa lihat bahwa di daerah Pulau Sumatera itu yang lebih dominan terlihatnya berwarna merah dan ada di lokasi wilayah zona 6, serta di kawasan kita NTB juga termasuk wilayah 6, di wilayah Sulawesi serta Papua. Untuk perkembangan gempa yang ada di Indonesia, karena update gempa yang ada di Indonesia terakhir kami telusuri dari beberapa literasi yang ada di internet, mulai dari BMKG ataupun dari kampus-kampus yang menyediakan ITS atau sebagainya. Terakhir update peta gempa ini di tahun 2017, dan update-nya lagi mungkin para insinyur sedang melakukan pendataan lagi, karena kemarin seperti yang kita tahu di Lombok juga sempat ada gempa besar-besaran. Ini itu saja dari saya. Materi ini akan dilanjutkan lagi oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam garis pada peta gempa. 1. Isosista. Isosista adalah garis pada peta gempa yang berfungsi sebagai penghubung antara daerah-daerah yang mengalami intensitas gempa yang sama besarnya. 2. Pleistocesta, yaitu garis pada peta gempa yang dapat membantu untuk menunjukkan daerah yang paling kuat menerima goncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum. Yang ketiga yaitu homocesta. Homocesta yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mungkin itu saja pembahasan materi dari kami kelompok A5 tentang peta gempa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.